Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya tentang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Di Kabupaten Tasikmalaya, momentum panggung politik elit lokal sudah ditabuh. Genderang perang berkompetisi dengan baik, benar dan berkeadaban ditunggu untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Saatnya generasi Nahdlatul Ulama ambil peran signifikan. Jadikan momentum Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya adalah proses pendewasaan untuk menciptakan peradaban politik yang lebih baik. Tak boleh saling fitnah atau bahkan adu domba antar sesama. Karena Indonesia merdeka dibangun dari pola pikir positif, berkemajuan dan berkeadaban. Itulah karakter rakyat Indonesia. Selamat berkompetensi, selamat berkompetisi bagi para calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya. Pada proses ini kerap kali NU diseret-seret pada pusaran politik yang bersifat praktis. Karena NU di Kabupaten Tasikmalaya memiliki jamaah yang cukup signifikan, sehingga tidak aneh apabila semua cabub dan cawabub atau tim ses berkompetisi mencari simpati warga NU. Seringkali Nahdliyin dihitung sebagai penyumbang suara yang strategis dan berpengaruh. Apalagi hari ini ada banyak kader NU yang menjadi calon dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, warga Nahdliyin di Kabupaten Tasikmalaya akan dihadapkan pada banyak pilihan demokrasi yang bersifat praktis ini. Politik, baik secara praktis maupun teori, tidak asing bagi para ulama NU. Karena dalam khazanah keilmuan Islam, politik dipelajari dalam kitab-kitab fikih siasah. Namun politik yang dijalankan oleh para ulama dan kiai selama ini ialah praktik politik untuk memperkuat kebangsaan dan kerakyatan, bukan politik praktis apalagi pragmatis. Konsep politik kebangsaan NU adalah bagian dari politik tingkat tinggi NU atau siasah aliyah sam'iyah. Sementara politik kekuasaan lazim disebut dengan politik tingkat rendah atau siasah safilah, yang merupakan porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi
harus steril dari politik semacam itu. Karenanya kepedulian NU terhadap politik harus diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. Dengan memperhatikan perkembangan suhu politik menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2021-2025, serta sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila, maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab, supaya dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama. Untuk itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya merasa perlu untuk memberikan maklumat atau himbauan kepada seluruh warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, baik secara kelembagaan atau struktural maupun kultural atau individual. Yang pertama, NU secara kelembagaan, secara organisasi, baik dari tingkat cabang sampai dengan tingkat ranting, dengan tegas tidak mendukung salah satu pasangan calon. Keterlibatan warga NU dengan paslon yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan, dan dakwah. Kedua, NU membebaskan seluruh warganya untuk mendukung dan memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran, nurani, dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Ketiga, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Keempat, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus bersama dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga siapapun yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya merupakan keberhasilan semua warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, termasuk di dalamnya warga Nahdlatul Ulama. Bupati dan wakil bupati terpilih adalah pimpinan kita bersama yang harus kita dukung bersama pula. Yang kelima, warga NU di Kabupaten Tasikmalaya yang mendukung pasangan manapun harus menjadi suri tauladan yang mengedepankan sikap akhlakul karimah dan menjadi perekat persatuan antar sesama masyarakat, khususnya sesama warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tasikmalaya.
Demikian maklumat ini kami buat. Mari bersama-sama kita jaga kondisivitas baik antara sesama warga NU pada khususnya dan sesama warga Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya. Mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung dengan aman dan lancar dan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah demi tercapainya Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.